Tahukah Anda, ada satu amalan sederhana yang sering dibaca banyak orang, bahkan mungkin setiap hari, tetapi hanya sedikit yang menyadari kedahsyatan rahasia di baliknya. Amalan ini tampak ringan di lisan, namun disebut-sebut menjadi sebab terbukanya jalan keluar saat hidup terasa sempit, datangnya rezeki saat pintu-pintu terasa tertutup, dan turunnya ketenangan ketika hati gelisah. Anehnya, karena terlalu sering dibaca, banyak orang justru menganggapnya biasa saja. Padahal para ulama menjelaskan, siapa yang mengamalkannya dengan keyakinan, adab yang benar, dan hati yang hadir, ia bisa merasakan pertolongan Allah dengan cara yang tidak disangka-sangka. Amalan apakah itu sebenarnya? Mengapa surat yang sangat singkat ini disebut memiliki keutamaan besar? Dan bagaimana cara mengamalkannya agar doa terasa lebih dekat untuk dikabulkan? Simak hingga selesai, karena bisa jadi selama ini Anda telah membacanya, namun belum mengetahui rahasia besar yang tersimpan di dalamnya. Sebelum kita lanjut, tuliskan di kolom komentar hajat dan doa yang sedang Anda harapkan. Bisa jadi banyak saudara seiman yang ikut mengaminkan, dan doa yang diaminkan banyak hati lebih dekat untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuliskan juga nama orang tua dan keluarga yang ingin Anda doakan. Semoga Allah mudahkan urusan mereka, lapangkan rizkinya, sehatkan badannya, dan bahagiakan hidupnya. Semoga setiap doa yang Anda tuliskan menjadi kebaikan dan dibalas pahala oleh Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam, yang hingga saat ini masih melimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat kesehatan, serta kesempatan berharga untuk terus mendekat kepadanya. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku yang dirahmati Allah, perjalanan hidup ini tidak pernah lepas dari berbagai harapan dan ujian. Ada yang sedang berusaha melunasi beban hutang, ada yang memohon kesembuhan dari sakit, ada yang menanti keluasan rezeki, dan ada pula yang mendambakan ketentraman jiwa. Seringkali kita sibuk mencari jalan keluar ke sana kemari, namun lupa bahwa ada amalan ringan, mulia, dan sangat dicintai Allah, yaitu memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali." Maka saya mengajak Anda semua, tuliskan di kolom komentar lafaz solawat terbaik untuk Rasulullah. Mari ramaikan dengan kalimat penuh cinta kepada Nabi kita. Bisa jadi, dari satu solawat yang tulus itu, Allah hadirkan rahmat, diangkat kegelisahan, dilapangkan rezeki, dan dikabulkan hajat-hajat kita. Jangan biarkan lisan ini kering dari menyebut nama kekasih Allah. Tulislah dengan hati yang rindu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga setiap huruf solawat yang Anda tuliskan menjadi cahaya di dunia, pemberat amal di akhirat, dan sebab datangnya syafaat Rasulullah kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah, Surah Al-Fatihah merupakan surah pertama dalam Al-Quran yang terdiri dari 7 ayat penuh kemuliaan. Surah ini memiliki kedudukan yang sangat agung di sisi Allah, karena menjadi pembuka kitab suci Al-Quran, sekaligus surah yang paling sering dibaca oleh kaum muslimin dalam setiap rakaat sholat. Berbeda dengan banyak surah lain yang diturunkan secara bertahap sesuai peristiwa dan keadaan, para ulama menjelaskan bahwa Al-Fatihah diturunkan dengan keistimewaan tersendiri. Hal ini menunjukkan betapa besar nilai dan kedudukannya sebagai surah yang mengandung pokok-pokok ajaran Islam secara ringkas namun sangat mendalam. Surah ini dinamakan Al-Fatihah, yang berarti pembukaan, karena dengannya mushaf Al-Quran dimulai. Selain itu, surah ini juga dikenal dengan nama Ummul Quran dan Ummul Kitab, yang berarti induk Al-Quran atau inti dari kitab Allah.
Penyebutan ini bukan tanpa alasan, sebab seluruh kandungan Al-Quran secara garis besar tercermin di dalam surah yang mulia ini. Di dalamnya terdapat pujian kepada Allah sebagai Rabb semesta alam, pengakuan bahwa hanya kepadanya kita beribadah, penegasan bahwa hanya kepadanya kita memohon pertolongan, serta doa agar diberikan petunjuk menuju jalan yang lurus. Jika direnungi lebih dalam, Al-Fatihah mengajarkan hubungan sempurna antara seorang hamba dengan Tuhannya. Surah ini dimulai dengan pujian, lalu berlanjut dengan penghambaan, kemudian ditutup dengan permohonan. Ini menjadi pelajaran besar bahwa ketika seseorang ingin berdoa, hendaknya ia memulai dengan memuji Allah, mengakui kelemahan dirinya, lalu menyampaikan harapan dan permintaan kepadanya. Karena itulah Al-Fatihah disebut sebagai ringkasan seluruh pesan Al-Quran, yang mencakup tauhid, ibadah, doa, janji pahala, ancaman bagi yang ingkar, serta petunjuk hidup yang benar. Karena kedudukannya yang sangat tinggi, surah Al-Fatihah memiliki banyak keutamaan dan manfaat bagi siapa saja yang membacanya dengan iman, keyakinan, dan hati yang hadir. Surah ini menjadi rukun dalam sholat, sehingga tidak sah sholat seseorang tanpa membacanya menurut mayoritas ulama. Selain itu, Al-Fatihah juga dikenal sebagai surah yang membawa ketenangan jiwa, membuka pintu rahmat, dan menjadi sebab datangnya pertolongan Allah bagi hambanya yang bersungguh-sungguh. Banyak ulama soleh menganjurkan agar seseorang memperbanyak membaca Al-Fatihah ketika memiliki kebutuhan penting, kesulitan hidup, atau harapan besar yang ingin diraih. Diriwayatkan dari Syekh Muhyiddin Ibn Arabi rahimahullah, disebutkan sebuah amalan yang telah masyhur di kalangan para ulama dan orang-orang soleh sebagai amalan yang terbukti membawa manfaat dengan izin Allah. Apabila seseorang memiliki hajat atau keinginan yang baik, maka setelah menunaikan sholat maghrib, hendaknya ia tetap duduk tenang di tempat sholatnya. Ia menjaga adab, tidak banyak berbicara, tidak sibuk dengan urusan lain, serta menghadirkan hati sepenuhnya kepada Allah. Kemudian, ia membaca surah Al-Fatihah sebanyak 41 kali dengan penuh kekhusyuan, pengharapan, dan keyakinan bahwa Allah Maha mendengar setiap doa hambanya. Setelah selesai membaca, hendaknya ia mengangkat tangan dan memanjatkan doa kepada Allah, sesuai hajat yang diinginkan. Jika keinginan itu baik, halal, serta tidak bertentangan dengan syariat, maka dengan izin Allah, jalan menuju terkabulnya hajat akan dimudahkan. Bisa jadi Allah mengabulkannya secara cepat. Bisa pula Allah menundanya pada waktu terbaik, atau menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Sebab setiap doa orang beriman tidak akan sia-sia di sisi Allah. Amalan seperti ini sesungguhnya bukan hanya tentang jumlah bacaan, tetapi tentang kesungguhan hati, kesabaran dalam menanti jawaban, serta keyakinan penuh kepada Allah. Banyak orang berdoa dengan lisan, namun hatinya lalai. Padahal ketika hati benar-benar hadir, merasa butuh kepada Allah, dan berserah diri sepenuhnya, maka itulah saat doa memiliki kekuatan yang besar. Al-Fatihah menjadi wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah karena kandungannya penuh pujian, tauhid, dan permohonan petunjuk. Keutamaan surah Al-Fatihah juga dijelaskan dalam banyak hadis dan keterangan para ulama. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa surah ini adalah surah paling agung dalam Al-Quran. Para ulama juga menerangkan bahwa kandungan maknanya sangat luas hingga seakan mencakup inti dari seluruh Al-Quran. Oleh sebab itu, siapa saja yang menjadikan Al-Fatihah sebagai bacaan harian, merenungi maknanya, dan mengamalkannya dalam kehidupan, maka ia akan mendapatkan cahaya petunjuk, ketenangan hati, dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut beberapa manfaat dan keutamaan surah Al-Fatihah yang dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Surah ini bukan sekadar bacaan pembuka dalam Al-Quran, tetapi juga surah yang memiliki kedudukan sangat agung, karena di dalamnya terdapat pujian kepada Allah, permohonan pertolongan, doa memohon hidayah, dan pengakuan bahwa hanya kepada Allah,
tempat bergantung seluruh makhluk. Pertama, sebagai sarana membersihkan hati dan menenangkan pikiran. Bagi siapa saja yang merasa hatinya mulai dipenuhi kegelisahan, iri hati, dengki, kecewa berlebihan, atau pikiran yang selalu dipenuhi prasangka buruk, maka sangat baik memperbanyak membaca surah Al-Fatihah dalam keadaan suci setelah berwudu. Sebagian orang soleh mengamalkan bacaan ini sebanyak 70 kali setiap hari, selama 7 hari berturut-turut, lalu ditiupkan ke dalam air bersih dan diminum dengan niat memohon pertolongan kepada Allah. Hakikat dari amalan ini bukan semata pada airnya, tetapi pada doa, keyakinan, dan kesungguhan hati ketika membaca kalam Allah. Dengan izin Allah, hati yang semula sempit bisa menjadi lapang, pikiran yang kusut menjadi jernih, dan jiwa yang gelisah menjadi lebih tenang. Ketika seseorang rajin membaca Al-Fatihah, ia sedang mengulang-ulang pujian kepada Rabb-nya, serta memohon petunjuk jalan yang lurus. Dari situlah hati perlahan dibersihkan dari penyakit batin dan diganti dengan ketenangan, kelembutan, serta kemudahan menerima nasihat dan ilmu yang bermanfaat. Kedua, sebagai wasilah agar hajat dimudahkan dan doa lebih dekat kepada pengabulan. Bagi seseorang yang sedang memiliki kebutuhan penting, cita-cita besar, urusan keluarga, kesulitan ekonomi, keinginan memperoleh pekerjaan, atau hajat lain yang baik menurut syariat, maka dianjurkan memperbanyak membaca surah Al-Fatihah. Di antara amalan yang dikenal luas adalah membacanya sebanyak 41 kali di antara sholat sunnah sebelum subuh dan sholat subuh. Dilakukan secara istiqomah selama 40 hari. Namun yang paling utama bukanlah angka bacaannya, melainkan keikhlasan hati, keyakinan penuh bahwa Allah Maha mendengar, serta kesabaran dalam menanti jawaban doa. Banyak orang terburu-buru ingin segera dikabulkan, padahal Allah memiliki waktu terbaik yang kadang tidak sama dengan keinginan manusia. Dengan membiasakan Al-Fatihah, seorang hamba akan semakin dekat kepada Allah. Lisannya basah dengan ayat-ayat suci dan hatinya belajar berserah diri. Dengan izin Allah, jalan keluar akan dibukakan dari arah yang tidak disangka-sangka. Urusan dipermudah, kesulitan diringankan, dan hajat dipenuhi pada waktu yang paling baik menurut hikmahnya. Ketiga, sebagai perlindungan dan penjagaan dunia maupun akhirat. Barang siapa yang rutin membaca surah Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas masing-masing 3 kali, maka itu termasuk amalan yang baik untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan ini, manusia sering menghadapi berbagai gangguan, baik yang tampak seperti keburukan manusia, fitnah, rasa takut, maupun yang tidak tampak seperti was-was, bisikan syaitan, dan kegelisahan hati. Dengan membiasakan membaca surah-surah tersebut, seorang hamba sedang menyerahkan penjagaannya kepada Allah, Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dengan izinnya, seseorang akan diberikan ketenangan, dijauhkan dari mara bahaya, dimudahkan melewati kesulitan, serta dilindungi dari keburukan yang tidak diketahuinya. Selain perlindungan dunia, amalan ini juga mengingatkan hati agar selalu siap menghadapi akhirat, karena keselamatan terbesar bukan hanya selamat di dunia, tetapi selamat ketika bertemu dengan Allah kelak. Keempat, sebagai pembuka keberkahan hidup dan penguat doa-doa harian, membaca surah Al-Fatihah yang diawali dengan Bismillahirrohmanirrohim secara rutin, khususnya pada waktu-waktu yang utama, seperti setelah sholat, menjelang subuh, atau saat memulai pekerjaan, termasuk amalan yang sangat baik. Basmalah adalah pembuka keberkahan, sedangkan Al-Fatihah adalah inti doa, karena di dalamnya terkandung pujian, penghambaan, permohonan pertolongan, dan permintaan agar diberi jalan yang lurus. Ketika seseorang memulai harinya dengan bacaan ini, maka hatinya akan lebih terarah kepada Allah. Ia tidak hanya mengejar dunia, tetapi juga mengharap ridhonya dalam setiap langkah. Dengan izin Allah, urusan yang berat terasa ringan, rezeki yang sempit menjadi lapang, pekerjaan dimudahkan,
dan rumah tangga dipenuhi ketenangan. Doa-doa yang dibaca setelah Al-Fatihah pun terasa lebih khusyuk, karena hati telah terlebih dahulu dihadapkan kepada kebesaran Allah. Maka, siapa yang istiqomah menjaga hubungan dengan Al-Fatihah, insya Allah hidupnya akan lebih dekat dengan keberkahan dan ketentraman. Kelima, keutamaan membaca surat Al-Fatihah sebagai perantara memohon kesembuhan, kemudahan melunasi hutang, serta dianugerahi keturunan yang soleh dan solehah. Surat Al-Fatihah bukan hanya sekadar surat pembuka dalam Al-Quran atau bacaan wajib di dalam solat, tetapi juga merupakan rangkaian ayat yang mengandung doa, pujian, dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah, banyak ulama menjelaskan bahwa Al-Fatihah memiliki keberkahan yang sangat besar apabila dibaca dengan hati yang yakin, penuh adab, dan disertai tawakal kepada Allah. Bagi seseorang yang sedang diuji dengan sakit, baik sakit jasmani maupun batin, hendaknya ia memperbanyak membaca Al-Fatihah sambil memohon kesembuhan kepada Allah. Sebab, pada hakikatnya yang menyembuhkan bukanlah bacaan itu sendiri, melainkan Allah yang Maha Menyembuhkan. Surat ini bisa menjadi wasilah agar hati menjadi tenang, pikiran menjadi jernih, dan tubuh diberi kekuatan untuk pulih kembali. Bagi orang yang sedang dililit hutang dan kesulitan ekonomi, Al-Fatihah juga dapat dijadikan amalan doa. Bacalah dengan niat memohon pertolongan kepada Allah agar diberi jalan keluar, dimudahkan mendapatkan rezeki halal, serta diberi kemampuan untuk menunaikan kewajiban membayar hutang. Seringkali pertolongan Allah datang melalui jalan yang tidak pernah disangka-sangka, ketika seorang hamba bersungguh-sungguh mendekat kepadanya. Demikian pula bagi orang tua yang mendambakan anak-anak yang taat kepada agama, berakhlak mulia, dan menjadi penyejuk hati, maka bacalah Al-Fatihah sambil mendoakan keturunan. Dengan izin Allah, anak-anak dapat tumbuh menjadi generasi yang soleh dan solehah, mencintai kebaikan, menghormati kedua orang tua, serta membawa kebahagiaan di dunia dan menjadi amal jariah di akhirat. Semua itu bukan semata karena bacaan, melainkan karena keikhlasan hati, keyakinan yang kuat, dan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Keenam, keutamaan surat Al-Fatihah untuk melapangkan dan melancarkan rezeki. Sebagian orang soleh mengamalkan membaca surat Al-Fatihah sebanyak 20 kali setelah selesai menunaikan setiap sholat fardu 5 waktu. Amalan ini dilakukan sebagai bentuk doa dan ikhtiar batin agar Allah membukakan pintu-pintu karunia-Nya. Rezeki yang dimaksud tidak terbatas hanya pada uang atau kekayaan semata. Rezeki itu luas bentuknya. Bisa berupa tubuh yang sehat, keluarga yang rukun, hati yang tentram, pekerjaan yang membawa keberkahan, sahabat yang baik, serta kemudahan dalam menjalani kehidupan. Ada orang yang hartanya banyak, namun hidupnya gelisah. Dan ada pula orang yang sederhana, tetapi penuh ketenangan. Itulah tanda rezeki yang diberkahi Allah. Siapa yang istiqomah membaca Al-Fatihah setelah sholat dengan niat mendekat kepada Allah, maka insya Allah hidupnya akan terasa lebih ringan. Urusan yang rumit dipermudah, langkah yang buntu dibukakan jalan, dan kesempitan perlahan diganti dengan kelapangan. Selain itu, Allah juga dapat menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia, tutur kata yang lembut, dan perangai yang baik, sehingga disenangi manusia dan dicintai oleh Allah. Ada pula amalan lain yang sering disebut para ahli hikmah, yaitu membaca surat Al-Fatihah sebanyak 120 kali setelah sholat subuh. Waktu subuh adalah waktu yang penuh keberkahan. Saat banyak pintu kebaikan dibuka dan doa lebih mudah dipanjatkan dengan khusyuk. Dengan izin Allah, siapa yang mengamalkannya secara konsisten akan dimudahkan menemukan apa yang sedang dicari. Bisa berupa solusi dari persoalan hidup, jalan keluar dari kesulitan, peluang usaha, pekerjaan yang baik, maupun hajat yang lama dinanti. Setelah selesai membacanya, dianjurkan untuk berdoa dengan penuh kerendahan hati.
Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan kemuliaan dan rahasia yang Engkau letakkan dalam surat Al-Fatihah. Mudahkanlah segala urusanku, baik urusan dunia maupun akhirat. Kabulkanlah permohonanku dan hajatku, wahai Zat yang Maha mengabulkan doa. Ketujuh, keutamaan surat Al-Fatihah untuk membuka pintu rahmat dan memperluas rezeki dari Allah. Salah satu amalan yang sering dikerjakan adalah membaca surat Al-Fatihah pada waktu sahur atau di sepertiga malam terakhir sebanyak 41 kali. Waktu tersebut merupakan saat yang sangat mulia, karena ketika itu suasana tenang, hati lebih khusyuk, dan doa-doa lebih dekat untuk dikabulkan. Orang yang bangun malam lalu menghadap Allah dengan membaca Al-Fatihah, sesungguhnya sedang mengetuk pintu rahmat-Nya. Jika dilakukan dengan istiqomah dan penuh harap, maka insya Allah Allah akan membukakan pintu-pintu rezeki yang luas. Rezeki itu bukan hanya banyak jumlahnya, tetapi juga membawa keberkahan, menenangkan hati, dan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, Allah juga akan memberi kemudahan dalam berbagai urusan. Beban hidup yang berat terasa lebih ringan, masalah yang membelit diberi jalan keluar, dan hati yang gelisah diganti dengan ketenangan. Banyak orang mencari solusi ke sana kemari, padahal salah satu jalan terbaik adalah bangun di malam hari, lalu memohon kepada Allah dengan tulus. Setelah membaca Al-Fatihah, dianjurkan melanjutkan dengan doa, Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan kebenaran, kemuliaan, dan keistimewaan surat Al-Fatihah, serta rahasia yang Engkau simpan di dalamnya. Bukakanlah bagiku pintu rahmat-Mu, karunia-Mu, dan rezekimu. Mudahkanlah seluruh urusanku, lapangkanlah rezekiku yang banyak lagi penuh berkah, tanpa kesulitan dan kepayahan. Engkaulah yang Maha Kuasa. Aku memohon kepadamu, maka kabulkanlah segala hajatku. Kedelapan, Al-Fatihah sebagai wasilah dimudahkannya segala hajat. Dalam keterangan para ulama, surah Al-Fatihah memiliki keutamaan sebagai sarana berdoa kepada Allah saat seseorang memiliki kebutuhan atau urusan penting. Di antara amalan yang masyhur dinukil dari Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi, ialah membaca Al-Fatihah 40 kali setelah sholat maghrib beserta sunnahnya. Amalan ini hendaknya dilakukan dengan hati yang hadir, niat ikhlas, dan keyakinan penuh kepada Allah. Bukan sekadar banyaknya bacaan yang menjadi sebab, tetapi kesungguhan doa dan ketergantungan hati hanya kepadanya. Dengan izin Allah, urusan yang sulit dapat dimudahkan, jalan yang tertutup dapat dibukakan, dan harapan yang jauh dapat didekatkan. Kesembilan, Al-Fatihah sebagai sarana memohon kesembuhan. Surah Al-Fatihah juga dikenal sebagai bacaan ruqyah dan doa kesembuhan. Sebagian orang mengamalkan dengan membaca Al-Fatihah 41 kali, lalu berdoa agar Allah mengangkat penyakit, baik sakit mata, sakit gigi, sakit perut, demam, dan lainnya. Ada pula yang membaca 40 kali ke dalam air bersih, lalu airnya diminum atau digunakan mengusap tubuh. Semua ini dilakukan dengan keyakinan bahwa yang menyembuhkan hanyalah Allah, sedangkan Al-Fatihah adalah bentuk ikhtiar dan doa. Tetap dianjurkan berobat, menjaga pola makan, dan istirahat, agar ikhtiar lahir dan batin berjalan bersama. Kesepuluh, Al-Fatihah sebagai ikhtiar menguatkan daya ingat. Bagi yang sering lupa atau sulit berkonsentrasi, Al-Fatihah juga diamalkan sebagai ikhtiar spiritual untuk memohon kejernihan akal dan kekuatan hafalan. Dalam sebagian kitab disebutkan, cara menulis Al-Fatihah pada media bersih, lalu dijadikan sarana doa. Namun, yang paling utama bukan medianya, melainkan doa yang tulus dan keyakinan kepada Allah sebagai pemberi ilmu dan pemilik segala kecerdasan.
disertai menjaga hati, memperbanyak zikir, cukup istirahat, dan rajin belajar, insya Allah pikiran menjadi lebih fokus dan hafalan lebih kuat. 11. Al-Fatihah sebagai ikhtiar saat disengat kalajengking. Ketika seseorang terkena sengatan kalajengking, hendaknya tetap tenang dan tidak panik. Selain melakukan penanganan yang diperlukan, kita juga dianjurkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu ikhtiar yang disebut para ulama adalah membaca surat Al-Fatihah sebagai wasilah memohon kesembuhan. Caranya, siapkan wadah bersih berisi air suci, lalu tambahkan sedikit garam. Setelah itu, bacakan surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali ke dalam air tersebut, kemudian diminumkan kepada orang yang terkena sengatan. Lakukan amalan ini dengan penuh keyakinan bahwa Al-Fatihah adalah doa penuh keberkahan, sedangkan yang memberi kesembuhan hanyalah Allah semata. Ke-12. Al-Fatihah untuk meredakan sakit gigi pada diri sendiri. Sakit gigi dapat mengganggu makan, tidur, dan aktivitas sehari-hari. Selain berobat, seseorang juga bisa mengamalkan surat Al-Fatihah sebagai bentuk ikhtiar memohon pertolongan Allah. Caranya, letakkan jari pada bagian gigi yang sakit, lalu bacalah surat Al-Fatihah dengan khusyuk. Setelah itu, lanjutkan membaca doa sebanyak 7 kali. Ya Allah, hilangkanlah keburukan dan rasa sakit ini dengan doa nabimu yang jujur dan mulia di sisimu. Lakukan dengan penuh harap dan keyakinan, karena Allah Maha menyembuhkan segala penyakit. Ke-13. Mengobati sakit gigi orang lain dengan Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah juga dapat diamalkan untuk membantu orang lain yang sedang sakit gigi. Ini menjadi bentuk kepedulian dan doa kepada sesama. Caranya, bacakan doa yang sama sebanyak 7 kali, lalu tiupkan perlahan ke arah bagian gigi yang sakit. Mohonlah kepada Allah agar rasa nyeri diangkat dan diberikan kesembuhan. Yakinlah bahwa segala kesembuhan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan doa hanyalah perantara penuh keberkahan. Kemudian yang ke-14, keutamaan membaca surat Al-Fatihah sebagai wasilah untuk membantu mengatasi gangguan penglihatan, seperti rabun atau pandangan yang mulai berkurang jelasnya. Sahabatku yang dirahmati Allah, surat Al-Fatihah bukan hanya bacaan wajib dalam sholat, tetapi juga dikenal sebagai Ummul Kitab, induk Al-Quran yang penuh keberkahan. Para ulama menyebutkan bahwa Al-Fatihah dapat dijadikan sarana berdoa memohon kesembuhan, termasuk bagi mata yang mulai lemah atau kabur. Ada beberapa amalan yang dapat dilakukan dengan niat tulus dan keyakinan kepada Allah. Pertama, dianjurkan melihat bulan di awal bulan Hijriyah. Jika pada malam pertama belum tampak karena tertutup awan atau sebab lain, maka bisa dicoba pada malam berikutnya hingga bulan terlihat. Ini menjadi simbol ikhtiar dan harapan baik. Kedua, saat bulan sudah tampak, usapkan tangan kanan perlahan ke kedua mata sambil membaca surat Al-Fatihah sebanyak 10 kali. Bacalah dengan khusyuk dan penuh harap kepada Allah. Setelah itu, baca doa berikut 7 kali. Al-Fatihah menjadi penawar segala penyakit. Dengan rahmat-Mu, wahai Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lalu ucapkan Ya Robbi sebanyak 35 kali dengan hati yang tunduk dan berharap pertolongannya. Ketiga, lanjutkan membaca doa ini sebanyak 7 kali. Ya Allah, sembuhkanlah. Engkaulah Zat yang Maha Menyembuhkan. Ya Allah, sehatkanlah. Engkaulah yang Maha Memberi kesehatan. Doa ini mengajarkan bahwa segala kesembuhan hanya datang dari Allah. Kita diperintahkan berusaha, namun hasil akhirnya tetap dalam kuasa-Nya. Itulah salah satu keutamaan surat Al-Fatihah yang dapat diamalkan sebagai ikhtiar menjaga kesehatan mata. Ada juga yang membacanya dengan hitungan tertentu seperti 7, 11, 33, 41, atau 70 kali, sesuai hajat dan keyakinan masing-masing.
Wallahu a'lam bisawab. Semoga apa yang disampaikan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita berpisah, saya ingin mengajak Anda semua. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, karena satu like dari Anda bisa menjadi semangat untuk terus berbagi kebaikan. Bagikan, share, kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta. Siapa tahu melalui Anda, mereka mendapatkan manfaat dan menjadi ladang pahala yang terus mengalir. Dan yang paling penting, subscribe channel ini, agar Anda tidak ketinggalan kajian Islami yang menyejukkan hati dan menambah keimanan. Tulis juga di kolom komentar doa atau hajat Anda. Insya Allah kita saling mendoakan. Semoga Allah kabulkan semua harapan dan kesulitan kita diangkat olehnya. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.